Baik, Silakan Kak Assalamualaikum Rahmat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat Nudira Learning Center. Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya, lancar karirnya, eh, baik urusan keluarga dan semua yang cita-citakan mudah-mudahan on the track ya. Malam ini kembali kita jumpa di sesi Nudira Talk, Career Talk. Kita mau ngomongin soal karir, soal pengembangan diri, soal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik dibanding hari kemarin, dan mudah-mudahan juga hari esok kita lebih baik dibanding dengan dibanding hari ini ya. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana menulis ya selayaknya penulis profesional. Eh, Ya, seni menulis buku dalam 30 hari untuk pemula. Ini topik yang menarik ya. Eh, Hari ini kita kedatangan ya tamu yang luar biasa, Mas Agung Setio Wibowo. Eh, Beliau adalah seorang penulis buku yang sangat produktif, kurang lebih sudah 50 buku bestseller yang sudah beliau tulis sepanjang karirnya, dan kemudian beliau juga sudah menulis ribuan artikel ya di berbagai macam media. Eh, Beliau merupakan seorang konsultan, trainer, dosen, dan coach ya, dengan lebih dari 12 tahun pengalaman di bidang komunikasi, pemasaran, konsultan manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Juga pernah berkarya di Pemusda, di Kompas, di Sekretariat ASEAN, lalu ya Partnership for Governance Reform. Ini ntar Mas Agung ceritain apa nih Partnership for Governance Reform ya, reformasi pemerintahan ya. Kemudian pernah di Schlumberger, uh, ini Schlumberger ini perusahaan services company ya untuk oil and gas industry. Kemudian ada pernah juga di SWA, pernah di Andrew Tani Co. Andrew Tani Co. ini adalah sebuah perusahaan konsultan yang cukup ternama di Indonesia. Kemudian Universitas Maritim Raja Ali Haji, juga di Fellows Training, di Home Credit, di Blue Vision Management, kemudian di TINS, di Universitas Satya Negara Indonesia, di Panin Daiichi Life, dan di Jafra. Oh, luar biasa pengalaman beliau selama 12 tahun terakhir ini di berbagai macam sektor industri. Sehingga memang pengalamannya banyak yang yang disimpan di kepalanya juga banyak, sehingga banyak yang bisa dituliskan ini dengan uh, lebar dan kayanya pengalaman beliau. Uh, kita hari ini mau ngobrolin tentang bagaimana sih menulis dengan mudah selayaknya penulis profesional bagi kita kita yang awam yang nggak biasa menulis ya. Uh, tapi ya sebagai sebagai uh, profesional, apalagi kalau misalnya kita sudah mengenyam pendidikan tinggi, menulis itu sebetulnya bukan sesuatu yang asing buat kita semua. Karena di sekolah kita juga mendapatkan tugas untuk menulis paper, menulis karya tulis, mengarang ya. Waktu SD saya juga disuruh banyak mendapatkan tugas mengarang ya. Ketika kuliah juga kita setiap minggu harus mengerjakan tugas ya, tugasnya juga harus dituangkan dalam dalam tulisan. Nah, tapi kadang susah sekali untuk menuangkan ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Ada saja kendalanya, ada juga mental block yang kita kita hadapi ketika kita mau nulis. Oleh karena itu, kita akan coba bahas itu semua malam ini bersama Mas Agung. Eh, Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi eh, menjadi insight, menjadi masukan, dan juga menjadi guideline buat kita semua yang kepingin menulis, baik menulis buku, menulis e-book. Banyak loh teman-teman kita yang
naskahnya itu diperoleh dari penulis e-book yang dijual di platform learning management system yang akhirnya kemudian mendapatkan penghasilan yang terus menerus ya, passive income dari penulis. Baik, kita sapa dulu Mas Agung. Mas Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia teman-teman semua. Baik, terima kasih Mas Agung sudah berkenan hadir di Nudira Career Talk malam ini. Senang sekali kami berkesempatan untuk eh, ya menuan rumahi ya, menjamu Mas Agung di malam ini. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang insightful, bermanfaat buat teman-teman yang hadir dan juga menjadi catatan amal kebaikan buat Mas Agung sendiri, insya Allah. Baik Mas Agung, boleh dong cerita tentang Mas Agung kapan sih mulai senang menulis dan bagaimana tuh ada ini nggak ada titik turning point nggak di mana ketika Mas Agung memutuskan oh oke, ini menulisnya adalah sesuatu yang harus saya tekuni. Oke, terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman semua. Salam bahagia. Nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatannya Pak Rahmat dan Mbak Ulfa. Nah, saya itu kebetulan dari kecil kutu buku ya teman-teman. Kutu buku dari kecil gitu ya. Dan dari SD, SMP, SMA memang suka suka baca dan sering menjadi orang yang memegang rekor ya terbanyak peminjam buku di perpus di setiap jenjang fase pendidikan gitu ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu ya. Dan kebetulan mulai terinspirasi menulis itu dari SMA karena kebetulan saya SMA itu di boarding school ya punya seorang guru namanya Pak Roni waktu itu ketika saya ya mendapatkan juara kelas atau bisa mendapatkan apa namanya nilai yang bagus itu diberikan hadiah buku gitu ya. Sejak itu saya mulai terdorong untuk menjadi penulis ya gitu. Long story short, lulus SMA saya menerbitkan buku pertama kalinya secara indie teman-teman gitu ya. Kemudian saya kuliah gitu ya, sempat nulis beberapa buku antologi gitu ya, namun baru serius gitu ya menjadikan penulis itu sebagai sebuah profesi itu dari 2017 sampai sekarang gitu ya. Jadi dari awalnya itu dari hobi atau iseng ya, kemudian jadi passion, sekarang udah levelnya sudah jadi panggilan gitu ya. Dan kenapa saya terdorong menjadi penulis? Karena memang saya merasa kutu buku pertama, kedua saya merasa ketika saya ingin baca buku-buku di bidang yang saya ingin saya kuasai, saya tidak menemukan gitu ya. Jadi daripada saya cari nggak ada, saya bikin aja bukunya gitu ya, teman-teman. Baik, makasih Mas Agung. Buku pertama itu ditulis ketika umur berapa? Dan bukunya tentang apa? Ah, buku pertama itu tentang belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan saya di boarding school ya. Ya. Itu buku itu saya hadiahkan ketika saya lulus SMA ke SMA saya gitu ya. Kenapa tahun berapa? 2008 gitu ya. Itu sekitar berarti 17 tahun yang lalu gitu ya. Tapi buku itu diterbitkan indie ya Pak ya, teman-teman ya. Ya. Karena memang saya belum pengalaman gitu ya dan masih SMA juga gitu ya. Dia jadi diterbitkan mandiri di SMA saya gitu dan untuk kalangan terbatas gitu ya. Namun ketika kuliah saya mulai lebih profesional ya dengan nulis buku bareng dengan teman-teman gitu ya, alias antologi. Jadi kalau ketika ada misalkan ada nulis bareng saya ikut. Ketika ada lomba-lomba nulis, saya ikut. Kan biasanya kalau lomba nulis itu kalau menang dibukuin gitu ya teman-teman. Nah dari Ya. situ mulai kepercayaan diri saya meningkat ya. Baru mulai percaya diri menulis itu ketika lulus kuliah. Itu pun karena awalnya iseng gitu ya, iseng ya. Karena pernah punya masalah ya, pernah galau ya. Biasa anak baru lulus kuliah galau ya. Dari galau jadi buku gitu ceritanya teman-teman. Baik, Mas Agung. Ini menarik nih Mas Agung sekolah di boarding school. Eh, dan kemudian buku yang pertama adalah tentang bahasa Arab dan bahasa Inggris ya tadi ya. Eh, ini kayaknya sudah udah udah kebayang sih boarding schoolnya kayaknya pesantren nih. Boleh dong cerita sedikit pengalaman ketika sekolah di boarding school dan kalau boleh juga disebutkan di mana tuh sekolahnya.
Oke, bener Pak. Saya kebetulan alumni salah satu pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Nganjuk, namanya Pemuda gitu. Jadi nggak sebesar Gontor ya, cuman seperti Gontor lah gitu loh. Dan kenapa saya nulis buku tentang namanya ya waktu itu Grand Vocabulary Mastery gitu ya. Jadi buku itu berbagi tips kepada adik-adik junior saya yang ingin lebih cepat belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, lebih praktikal gitu ya. Jadi gimana caranya kita ngomong secara dengan bahasa gaul, gimana kita caranya ngomong dengan bahasa profesional, dan seterusnya gitu ya. Jadi buku itu saya ingin buat sebagai solusi ya, karena kadang kadang kan di zaman saya susah tuh nyari apa ya buku panduan. Nah, sekarang tuh enak ya ada internet ya. Di zaman itu sudah ada internet sih teman-teman sebenarnya. Cuman waktu itu HP juga masih jadul ya. Kalau pada internet itu belum kenceng, jadi belum semasif sekarang ya, gitu. Baik, ketika menulis nih Mas Agung, apa sih tantangan terbesar ya yang Mas Agung hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu namanya writer's block ya teman-teman. Tentu saja setiap penulis itu memiliki pengalaman serupa ya. Terlepas seberapa profesional ya, kita itu ketika menulis pasti ada masa-masa ketika ide kita buntu. Itu namanya writer's block gitu ya. Baik itu penulis amatir maupun penulis profesional itu pasti mengalami ide-ide masa seperti itu. Kalau saya mengalami itu biasanya saya istirahat dulu. Itu artinya saya istirahat, entah itu saya tidur, makan makan cemilan favorit, minum favorit gitu ya. Kemudian jalan-jalan atau makan ya, atau baca-baca buku di luar dari topik atau yang justru satu topik dengan yang kita tulis gitu ya. Jadi ketika teman-teman lagi nulis satu paragraf atau satu halaman atau sudah 10 halaman lagi stuck ya nggak apa-apa berhenti aja dulu gitu jangan dipaksain gitu. Takutnya nih kalau teman-teman paksain malah hasilnya nggak bagus. Tulis ketika teman-teman ready lagi untuk melanjutkan gitu. Oke, baik. Ini kita mau ngomongin tentang eh, bagaimana menyusun waktu untuk bisa disiplin nih menulis. Oke. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya kita bisa kok membuat satu buku itu dalam waktu 30 hari ya, asal disiplin menulis setiap hari. Eh, ini kira-kira gimana nih approach-nya, pendekatannya, juga tekniknya, mulai dari mana? Let's say teman-teman di sini mungkin ada yang pinter masak, mau bikin buku tentang bagaimana memasak makanan favoritnya ya, masakan-masakan favorit, resep keluarga gitu. Atau mungkin ada yang jago betulin motor, ingin membuat buku trick and tips ya untuk betulin motor sendiri tanpa harus ke bengkel gitu ya. Nah, kira-kira dari mana nih mulainya nih Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, teman-teman, sebelum saya ngomongin tips gimana caranya selesai naskah selama 1 bulan atau 30 hari, saya perlu berbagi ya, bukan mengguru ya, karena saya kebetulan lebih dulu ya, bukan lebih pintar, tapi lebih dulu aja di bidang ini ya, teman-teman. Jadi, pertama-tama mindset yang perlu teman-teman miliki adalah gini. Penulis itu kan sebenarnya setiap orang jadi penulis ya. Karena kita sebenarnya nulis apa namanya di WhatsApp ya, nulis di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, di email, di pekerjaan ya gitu ya. Nah, jadi belum kita nulis secara lebih terstruktur, maka kalau kita naskah kita lebih cepat itu ada 4 hal sih yang teman-teman perlu tulis ya gitu ya. Pertama adalah tulis apa yang teman-teman sukai gitu ya. Yang teman-teman suka itu apa gitu ya. Kalau kita sudah suka, itu biasanya kita tuh akan lebih terdorong atau terpacu untuk menyelesaikan gitu ya. Misalkan saya ini suka topik pengembangan diri gitu ya. Nggak usah disuruh, saya akan berlari gitu ya teman-teman. Gitu ya. Teman-teman sukai apa? Kedua, tulis apa yang teman-teman kuasai. Ini berkaitan dengan apa ya, keterampilan ya, profesi ya, kemudian apa namanya kompetensi gitu ya atau pengalaman gitu ya. Kemudian ketiga adalah tulis apa yang teman-teman ketahui ya. Ini terkait dengan background ya. Background teman-teman sebagai seorang individu maupun seorang profesional. Terakhir adalah tulis apa yang dibutuhkan. Teman-teman sih pengen jadi hero di bidang apa sih? Pengen menjadi problem solver di bidang apa sih gitu ya. Misalkan saya pribadi karena saya
memiliki pengalaman di bidang HR ya, di bidang consulting ya, saya nulis buku paling banyak tentang pengembangan diri gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen jadi hero ya, atau pengen jadi solusi di bidang apa ya, kewirausahaan ya, mungkin teman-teman bisa nulis tentang bisnis, atau teman-teman yang mungkin pengen jadi pahlawan ya, quote unquote, pengen jadi seorang problem solver di bidang lingkungan ya, mungkin teman-teman akan nulis buku tentang lingkungan. Nah, kalau saya ngomongin ini semua gitu ya, kenapa? Terus apa yang kita sukai, kuasai, ketahui, dan dibutuhkan. Karena keempat hal ini mempengaruhi teman-teman tuh cepat atau enggaknya selesai naskahnya gitu ya. Karena kalau kita ngomongin ngomongin nulis itu erat kaitannya dengan motivasi. Kalau kita breakdown lagi, motivasi itu datangnya dari dalam diri. Motivasi itu kayak bahan bakar ya. Ibarat kayak kita berkendara atau mobil atau motor ya. Kebayang nggak teman-teman kalau tidak ada bahan bakarnya gitu ya, nggak bisa bergerak ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menemukan api ya, api di dalam diri kita ya. Apa gitu? Teman-teman ingin dikenal sebagai apa sih? Legacy apa sih yang ingin teman-teman tinggalkan gitu ketika teman-teman mungkin wafat gitu. Nah, itu sih. Jadi terus apa yang teman-teman sukai, kuasai, ketahui, dan dibutuhkan gitu ya. Itu ya. Kalau uang itu bagi saya bonus ya, dan juga saya rasa bagi banyak penulis di luar sana ya, itu bonus gitu ya. Jadi itu menentukan goal ya teman-teman ya. Karena kalau kita motivasinya udah kuat, goalnya pasti juga akan ikut ya. Karena nulis itu kan pastinya kan pengalaman personal ya. Ada orang yang nulis itu pengen karena pengen terkenal ya. Ada yang pengen cuan, pengen kaya, itu sah-sah saja gitu ya. Ada juga orang yang pengen nulis itu karena pengen diakui ya, kredibilitasnya ya, prestasinya, rekam jejaknya gitu ya. Ada yang nulis itu untuk warisan atau legacy untuk generasi muda atau mungkin minimal ke keluarganya gitu ya, atau minimal ke bidang atau profesi yang teman-teman tekuni gitu ya. Ada juga yang nulis buku itu karena mungkin keterpaksaan bisa jadi ya. Mungkin ada teman-teman yang bekerja di industri penerbitan ya atau publishing ya atau perbukuan ya, bisa jadi nulis karena terpaksa ya, bonus gitu ya. Jadi setiap orang tuh memiliki api di dalam diri gitu ya, memiliki hot button, memiliki big why, memiliki trigger atau drive ya bahasanya ya, whatever. Setiap orang punya itu gitu. Nah, teman-teman perlu mengetahui nih apa yang membuat teman-teman bergerak gitu. Nah, setelah teman-teman tahu nih goalnya apa, baru deh kita petakan teman-teman. Nah, setiap buku itu nggak ada minimal berapa halaman sih. Kalau saya amati di setiap penerbit di Indonesia, ada yang mensyaratkan minimal 50 halaman, ada yang mensyaratkan minimal 75 halaman, ada yang tapi kebanyakan nggak ada syarat minimal sih teman-teman. Katakanlah 100 halaman ya minimal gitu. Kalau kita breakdown menjadi 30 hari gitu ya, jadi 100 bagi 30 ya. Berarti sehari teman-teman nulis 3,5 lembar gitu ya. 3,5 lembar itu kalau kita convert ke kata-kata itu sekitar berapa ya? 1.500-an sekitar itu sih. Jadi gitu. Jadi katakanlah teman-teman 100 halaman ya. Ya udah bagi aja setiap hari itu 3,5 halaman. Ntar di akhir bulan, di hari ke-30 ya, teman-teman pasti sudah 100 halaman. Itu sudah sangat layak untuk diterbitkan gitu. Karena nggak ada syarat baku atau syarat minimal untuk jadi satu naskah itu minimal berapa halaman sih, nggak ada teman-teman. Kalau teman-teman merasa 50 halaman cukup ya 50 halaman itu oke. Kalau teman-teman merasa 200 halaman baru cukup ya silahkan gitu. Karena ada juga nih, kalau kita ngomongin buku kan ada tipikal buku yang kayak teaser-teaser aja ya, yang hanya kayak bukunya light, buku saku. Ada juga buku-buku yang tipikalnya tuh buku yang memang harus dalam nih. Misalkan baru-baru ini saya baru nulis buku tentang persuasi ya atau komunikasi gitu ya, bareng dari salah satu direktur di kementerian gitu ya, Kementerian Luar Negeri lebih tepatnya gitu ya. Itu kan saya tidak mungkin ngomongin hanya lips aja atau kulitnya aja kan gitu ya. Karena kita ngomongin teori juga praktek diplomasi misalnya. Atau gimana sih caranya meyakinkan orang dalam berbagai konteks ya. Dari pekerjaan, rumah tangga gitu kan, penjualan, pemasaran, leadership gitu ya, politik dan sebagainya gitu ya. Jadi buku itu sangat-sangat fleksibel tergantung teman-teman maunya seperti apa gitu ya. Gitu. Bisa serius banget, bisa santai banget, ya, bisa fiksi, bisa non fiksi, apapun itu ikuti hati teman-teman gitu ya. Boleh dong Mas Agung di ini apa diperlihatkan mungkin karya-karya Mas Agung selama ini yang sudah dipublikasikan dan di mana kita bisa apa
melihatnya, bahkan mungkin membelinya gitu. Dan topiknya tuh tentang apa saja buku-buku itu. Oh ya, sebentar ya Silakan. teman-teman. Mbak Mila mungkin bisa ini kasih Mas Agung apa akses untuk share screen. Iya, sudah Pak. Udah ya. Oke, sambil Mas Agung apa membuka laman internetnya, eh, mungkin ada pertanyaan juga. Bisa diceritakan ya bagaimana Mas Agung merencanakan struktur buku ya supaya bisa terarah. Tadi kan kalau misalnya kita mau apa menulis tentang satu topik dengan target 100 halaman, 3,5 halaman per hari. Nah, strukturnya gimana nyusunnya tuh? Biasanya dari mana dapat ide untuk bikin outline? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau outline itu gini, kalau penulis fiksi maupun non fiksi, khususnya penulis non fiksi ya teman-teman, non fiksi khususnya itu kan sudah tahu apa yang ingin kita tulis. Beda cerita mungkin kalau kita nulis novel atau fiksi itu kadang-kadang kan alurnya kan kita kadang-kadang penulisnya kan nggak tahu ya, benar nggak teman-teman? Nah kalau penulis non fiksi khususnya ya, itu penting banget ya. Kadang-kadang kalau saya tanyain teman-teman yang spesialis penulis fiksi atau novel juga outline itu penting walaupun nanti along the way itu akan berubah. Nah, kalau penulis non fiksi seperti saya itu biasanya outline itu kayak jadi guidance ya, teman-teman. Ingin jadi sebagai kompas atau arah gitu ya. Itu sangat mempermudah kita untuk melakukan riset gitu ya. Misalkan saya ingin nulis buku 7 bab gitu ya. Bab satu ngomongin apa sih? Bab dua ngomongin apa sih? Nah, setiap bab itu kita breakdown lagi jadi subbab gitu ya. Kita kan lebih bisa mapping ya atau memetakan ya di bagian mana sih kira-kira kita tuh kurang pede atau perlu lebih riset. Riset itu lebih bisa primer ya, sorry sumber primer ya. Bisa juga kita pakai literatur ya atau data dari pihak ketiga kayak buku, jurnal ilmiah, laporan gitu ya. Jadi outline itu sangat-sangat wajib, sangat diharuskan ya, dan sangat mempermudah teman-teman ya. Karena kalau kita nulis tanpa outline ya kita akan jatuhnya kayak nggak terstruktur dan mungkin akan ngalor ngidul ya nggak jelas gitu ya dan mungkin membaca juga akan sulit ya memahami kecuali kalau buku kita mungkin buku kumpulan cerpen atau mungkin kumpulan pemikiran yang disatukan tuh lain cerita ya tapi kalau buku-buku yang konseptual ya atau even biografi gitu ya itu online itu mempermudah teman-teman untuk menjahit ya meramu kata-kata gitu ya, teman-teman. Oke, kasih. Mungkin udah dapat ininya, linknya, Mas Agung. Bisa di. Udah. Nah, ini beberapa buku saya ya teman-teman. Beberapa memang tidak ada di internet, tapi ini saya share yang sudah ada aja gitu ya. Misalkan saya paling banyak tuh memang nulis buku di Kompas Gramedia Group ya. Entah itu Lex Media Kompetindo, Penerbit Kompas gitu ya. Tiga Serangkai, Adi Publisher, dan juga Penerbit Indie gitu. Erlangga juga gitu. Ini beberapa di antaranya memang kebanyakan ada di Gramedia Group ya. Jadi bisa teman-teman dapatkan di Google Playbook ya versi digitalnya, ada di Gramedia Digital dan juga tentunya di marketplace kayak Shopee, Bukalapak ya, Lazada, Blibli, Elevenia gitu ya, bukabuku.com dan seterusnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya ya semua karya yang pernah saya terbitkan itu mencerminkan memang kegelisahan saya. Yang paling simpel contohnya begini ya. Misalnya ini bukan promosi ya teman-teman, kayak cuma sharing aja ya, gitu. Nah buku ini saya nulis buku tentang quarter life crisis. Jadi buku ini saya tulis ketika saya berada di akhir puncak dari masa kegalauan ya. Waktu itu saya baru lulus kuliah ya, baru 2-3 tahun kerja galau ya, bingung ya kerjanya enak cocoknya di bidang apa sih gitu ya. Mau pindah profesi nggak sih, pindah industri nggak sih gitu ya. Atau mau S2 nggak ya, mau nikah nggak ya. Kalau udah nikah, nah pengen punya anak berapa ya, mau pindah kota nggak ya, pindah pekerjaan nggak, resign nggak ya, bisnis nggak ya, macam-macam. Nah buku ini jadi salah satu turning point saya ya kalau tadi Pak Rahmat nanya yang membuat saya terdorong oh ternyata saya bisa loh nulis buku ya walaupun waktu itu saya baru kerja 3 tahun ya 3-4 tahun ternyata kalau penerbit itu nggak melihat siapa dari kita ya teman-teman ya yang dilihat adalah konten atau naskahnya ya kalau memang kontennya memang lagi dibutuhkan lagi hype ya atau lagi dicari ya
teman-teman pasti akan diterima ya naskahnya ya gitu. Sebaliknya kalaupun sudah nulis berkali-kali tapi kalau kontennya itu kurang dibutuhkan atau nggak lagi dicari ya ditolak juga. Jadi nggak jamin sih kalau sudah sering nulis itu akan diterima terbit besar gitu, nggak jamin. Yang jadi tolak ukur adalah memang topik kita itu sedang dibutuhkan pasar nggak ya gitu. Itu kalau kita ngomongin diterima di penerbit besar. Lain cerita kalau teman-teman menulis di penerbit indie itu pasti diterbitin teman-teman gitu. Nah, boleh dong diceritain tadi tentang apa penerbit indie dan penerbit besar juga kemudian sekarang kan ada juga yang apa self publishing ya. Itu Ya. bedanya apa dan kemudian eh, ya keuntungan dan kerugian dari masing-masing seperti apa tuh Mas Agung? Oke, terima kasih tanya Pak. Jadi memang di dunia perbitan atau publishing itu ada dua macam perbitan ya teman-teman. Pertama ada penerbit mayor, kedua penerbit indie atau self publishing ya. Bedanya apa sih gitu? Kalau penerbit indie ini kan independen ya teman-teman. Itu bahasa lainnya self publishing. Jadi penerbit ini itu penerbit kecil. Kalau kita ngirim naskah hari ini, bulan depan pasti cetak gitu ya. Karena yang membuat lama cetak itu ISBN ya. ISBN itu adalah International Standard Book Number. Itu barcode yang biasanya teman-teman lihat di belakang sampul ya, sampul belakang. Itu yang agak lama sekarang karena diperketat oleh Perpusnas RI gitu ya. Jadi hari ini kita submit naskah, bulan depan tuh pasti terbit nih kalau penerbit indie. Nah kalau indie itu teman-teman perlu menyiapkan budget sendiri gitu ya. Kalau teman-teman tinggal cetak aja itu lebih murah. Tapi kalau teman-teman nanti masih pengen apa ya jasa editing, jasa layout, jasa proofreading macam-macam itu agak akan lebih mahal. Tapi biasanya kalau di Indo itu kebanyakan sudah sepaket ya. Mereka akan menawarkan paket proofreading, editing, layout sama sampul gitu ya. Jadi dari harga sekitar sekitar 1 juta sampai 2 juta teman-teman sudah bisa nerbitin naskah cara indie. Nanti biasanya teman-teman akan mendapatkan sampel buku. Nah, nyatanya teman-teman semakin banyak jumlah cetakan semakin murah. Tapi indie itu teman-teman itu cocok bagi orang-orang yang memang menurut saya ya itu sudah memiliki nama ya. Maksudnya kalau atau kita jago memasarkan itu cocok. Karena kalau indie itu kita nggak otomatis bukunya ada di Gramedia gitu teman-teman. Kita kalau mau laris ya kita mungkin bikin iklan di Meta ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube ya, atau di internet atau di platform lain gitu ya. Kalau kita pengen nembus Gramedia itu nggak bisa, kecuali kita bayar sendiri. Itu indie teman-teman. Tandi itu, indie itu tantangannya itu. Tapi indie itu untungnya juga ada. Indie itu untungnya adalah itu fleksibel pertama. Kita mau nyetak 1.000, mau nyetak 100, mau 1 juta, mau cuman 5 biji itu oke. Ayo aja. Gas gitu ya istilahnya. Kalau kita mau nyetak 20, 100, 300, 1.000, oke. Tapi kalau di penerbit besar tuh nggak kayak gitu. Kalau penerbit besar itu biasanya sekali cetak itu 2.000 atau 3.000. Kalau misalkan 2.000, 3.000 tadi belum habis, nggak akan nyetak ulang. Nah, indie ini kalau teman-teman mungkin budgetnya kurang, kita bisa main PO ya, pre-order ya. Jadi teman-teman nggak perlu modal besar juga ya. Kalau teman-teman punya budgetnya cuma 1 juta ya bisa aja. Teman-teman bisa pakai PO ya. Sekarang ada TikTok, ada LinkedIn, ada YouTube, ada mailing list ya. Teman-teman bisa atau ada WhatsApp tentunya ya, Telegram, Kakao Talk, Line dan sebagainya. Teman-teman bisa memasarkan, bisa PO ya. Nanti teman-teman bisa nyetak dengan selisih harga jual sama harga produksi gitu ya. Itu ngakalinnya gitu ya. Nah, kemudian kalau berikutnya gini, indie itu nggak ada seleksi teman-teman. Itu pasti terbit asalkan teman-teman bukunya tuh orisinil ya nggak plagiat, pasti terbit gitu ya. Tapi kalau penerbit besar atau mayor itu ada sistem seleksi teman-teman. Katakanlah kita hari ini sampai naskah ke penerbit A gitu ya. Paling cepat itu 1 bulan itu baru menerima jawaban yes or no gitu ya. Nah, penerbit besar itu enaknya mereka sudah punya sistem ya, sudah punya ekosistem, sudah punya kolam gitu ya. Jadi ketika kita bukunya terbit itu pasti akan tembus toko buku ya, baik itu Gramedia maupun yang lainnya. Dan juga mereka punya punya pasukan reseller dan dropshipper teman-teman di marketplace ya kayak di Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Elevenia, Lazada dan kawan-kawannya. Jadi teman-teman sekali mendayung dua dua tiga bulan terlampaui ya kata peribahasa. Jadi nggak ribet. Bahkan kalau di salah satu penerbit besar gitu ya,
buku kita terbit, kita kalau mau launching juga difasilitasi gratis gitu ya. Atau kita mau kayak roadshow di radio gitu ya, di media yang mereka miliki itu bisa. Dan bahkan kalau topik buku kita itu tentang training ya, atau topik buku yang bisa ditrainingkan ya, atau trainable ya, kayak buku-buku pengembangan diri atau buku-buku yang sifatnya itu bisa diajarkan, itu teman-teman bisa bisa ditawarin untuk mengconvert materi buku itu menjadi materi training. Teman-teman bisa dapat royalti dari buku, dari ebook maupun dari materi training yang tadi teman-teman telah buat dengan penerbit itu gitu ya. Tapi penerbit besar atau mayor itu ada tatangnya teman-teman. Karena ada sistem seleksi gitu ya. Kalau kita nerbitin itu biasanya ada 3 skenario jawaban ya. Pertama itu ditolak. Ditolak tuh artinya apa? Itu pasti karya kita tuh nggak dibutuhkan atau kurang bagus gitu ya. Atau memang biasa aja gitu ya. Itu yang belum layak lah gitu ya. Kedua itu diterima dengan syarat, ketiga diterima tanpa syarat. Bedanya apa sih kalau kalau diterima dengan syarat itu artinya kita itu perlu membeli sebagian buku kita. Katakanlah sekali terbit itu 2.000 gitu ya. Kita suruh beli 500 atau 1.000 atau 200 tergantung dealan dengan penerbit gitu ya. Buku itu akan kita beli dan kita akan dikirimkan ke rumah kita gitu ya. Sisanya akan didistribusikan ke toko-toko buku sama marketplace. Kita beli buku kita sendiri dengan harga penulis ya, biasanya 20 atau 30% lebih murah. Entah kita mau jual lagi atau entah kita mau kasih kasih teman, kolega, itu silahkan gitu ya. Kalau kita disuruh beli buku sendiri itu artinya mereka tuh sangat ragu penerbitnya ya teman-teman, karena mereka nggak mau rugikan gitu. Jadi mereka pengen memastikan atau make sure buku itu ada yang beli dan mereka nggak rugi secara produksi gitu ya. Ketiga adalah diterima tanpa syarat. Kalau diterima tanpa syarat itu kita nggak suruh beli buku kita sendiri gitu ya, nggak wajib lah istilahnya. Syukur-syukur kalau kita pengen beli buku banyak mereka pasti senang. Tapi minimal kita nggak ada beban untuk membeli dengan jumlah yang banyak gitu ya. Itu. Nah, yang membedakan diterima dengan syarat sama diterima tanpa syarat itu apa sih? Kalau berdasarkan pengalaman saya itu kita perlu ngikutin tren ya. Semakin buku kita itu memang belum ada pesaing ya atau masih blue ocean, itu most likely akan semakin diterima tanpa syarat, nggak suruh bayar gitu ya. Atau buku kita tuh unique selling point-nya strong, differentiasinya kuat gitu ya. Kita pasti akan diterima gitu ya. Kalau misalkan buku kita secara konten bagus, tapi kalau terlalu segmented atau terlalu niche ya, itu bisa jadi teman-teman suruh beli sebagian gitu ya. Karena kalau di dunia penerbitan itu ada dua kubu teman-teman di perusahaan penerbitan. Pertama adalah orang editor atau redaktur lah yang ngurusin konten, ngurusin isinya buku tentang apa sih gitu ya. Kedua adalah orang sales marketing atau distribusi yang ngurusin penjualan gitu ya. Kadang-kadang kalau menurut orang editor atau redaktur kontennya bagus banget nih gitu ya. Tapi kalau menurut orang distribusi atau sales kurang, ya udah kita suruh beli gitu ya. Tapi kalau dua-duanya bilang oke gitu ya di rapat internal mereka gitu ya, ya kita nggak suruh beli gitu. Jadi untuk memastikan teman-teman bukunya diterima penerbit besar tanpa biaya, itulah gunanya teman-teman riset ya. Sekarang kita dimudahkan dengan adanya internet atau mungkin AI bahkan gitu ya. Kita bisa googling ya, kita bisa memantau di FYP TikTok, di Google Trend ya, di topik trending Instagram gitu ya. Kira-kira topik apa yang lagi hot gitu. Hot itu dalam waktu hari ini atau mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan tentang apa sih gitu ya. Gitu. Itu. Jadi kita perlu riset ya. Kita perlu apa ya, mengawinkan ya idealisme kita sebagai seorang kreator, sebagai seorang seniman atau penulis dengan sisi market ke pasar. Karena kalau at the end of the day kan buku kita pengen dibaca kan, nggak cuman pengen apa ya, jadi timbunan di gudang kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bukunya dibaca ya itu artinya teman-teman harus riset sih. Jadi perlu apa ya? Ya idealis idealis itu penting, tapi juga kita perlu juga lihat sih kira-kira buku kita ini dibutuhkan nggak sih? Kalau saya pribadi biasanya dari awal ketika saya nulis buku itu saya sudah feeling sih kira-kira si anak ini, saya nyebutnya anak ya. Buku saya ini kira-kira nanti diterbitkan penerbit besar nggak sih atau ditolak ya gitu ya. Karena kan salahnya saya mulai mulai riset ya gitu. Dan kalau saya targetnya diterima ya saya akan all out agar buku saya itu memang masih blue ocean ya, belum ada pesaingnya. Kalaupun sudah ada pesaingnya, saya harus
menulis dengan gaya berbeda, style berbeda, studi kasus berbeda, angle berbeda, atau mungkin ilustrasi dan sampulnya berbeda, ya judulnya mungkin lebih catching dan sebagainya. Jadi make sure teman-teman bukunya memang layak ya, berkualitas dan kalau saya pribadi sih menyarankan tulis apa yang memang teman-teman ingin baca sendiri gitu. Jangan sampai kita pengen kayak asal-asalan aja gitu ya. Kalau kata kata pepatah kan easy come easy go ya, atau nothing worth come easy ya. Kalau kita mungkin kayak gampang aja, kayak ngegampangin ya bisa jadi buku kita kayak sampah quote unquote ya. Walaupun saya mengatakan sampah atau emas itu kan tergantung sudut pandang ya gitu ya. Bisa jadi sampahnya teman-teman itu bagian dari proses teman-teman jadi berlian kan. Karena setiap orang pasti memiliki proses gitu ya. Saya pribadi juga saya merasa ketika saya baru nulis buku pertama kalinya itu jelek banget kayak ini apaan sih kalau saya baca lagi kan gitu. Tapi makin ke sini saya merasa udah memiliki pola dan sudah mungkin lebih mature ya, mengetahui kira-kira yang dibutuhkan pasar itu kayak apa ya, buku yang baik itu kayak apa. Oleh karena itu kuncinya adalah teman-teman harus rajin membaca teman-teman ya, karena seorang great author atau great writer itu adalah seorang great reader ya. Jangan berharap teman-teman menjadi seorang penulis yang hebat kalau teman-teman nggak pernah baca ya. Apalagi sekarang kan anak muda mungkin lebih addicted di sosial media, itu nggak salah sebenarnya. Cuman kalau kita pengen sesuatu yang dalam, buku masih menjadi resource yang diandalkan teman-teman. Jadi itu sih kuncinya adalah itu sih. Jadi kita perlu berempati ya, kita perlu memposisikan diri sebagai pembaca gitu. Kira-kira kalau kita nulis seperti ini, kira-kira ada nggak sih yang tertarik untuk baca gitu? Kita tanya dulu ke diri sendiri sih. Analoginya sama kayak kita pengen bikin bisnis teman-teman ya. Kira-kira kalau kita bikin kuliner misalkan ya, kuliner ini kira-kira ada yang beli nggak ya gitu ya? Kan sudah banyak tuh pesaingnya. Sama kayak di buku ya. Karena buku itu sebenarnya nggak masalahnya cukup subjektif ya, teman-teman ya. Yang membedakan buku satu dengan buku yang lain adalah story. Story itu menentukan rasa gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang sukanya bukunya bertele-tele gitu ya, mendayu-dayu. Ada juga orang yang sukanya mungkin kayak straightforward ya, to the point, lugas. Ada juga yang mungkin sukanya stylenya tuh kayak kombinasi antara bercerita sama ilmiah, tapi populer gitu ya. Ada juga mungkin buku-buku yang tipikalnya textbook ya, buku-buku ajar di kuliah, di sekolah gitu ya. Ada juga buku-buku yang temanya ya bercerita kayak dongeng, buku dongeng anak ya, buku fantasi atau buku fiksi, buku novel ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui diri sendiri sih, sukanya apa, maunya apa, dan target audiensnya siapa itu paling penting teman-teman. Baik, Mas Agung, menarik nih. Saya ingin mendalami lagi tentang tadi apa eh, menulis sesuatu yang eh, di quote unquote disukai pasar, kemudian kita riset ada nggak yang suka atau enggak gitu ya. Nah, ini kembali ketika kita apa menganggap bahwa menulis itu kan adalah seni ya. Nah, ketika kita ngomong seni, kadang-kadang itu ada sesuatu pesan yang memang kita ingin sampaikan. Eh, Walaupun mungkin nggak banyak orang yang suka membaca itu atau ingin mengetahui itu gitu kan ya. Ada film yang bagus, tapi sebetulnya apa nggak disukai penonton, nggak disukai oleh produser, nggak disukai oleh penerbit gitu ya. Tapi sebetulnya pesannya bagus, Pak. Nah, menurut Mas Agung gimana tuh mensikapi antara idealisme dengan selera pasar yang mungkin nggak matching? Oke, makasih pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu ya teman-teman penulis lain di luar sana, pasti setiap orang memiliki pengalaman unik ya, motivasi yang berbeda. Kalau saya pribadi biasanya saya idealis gitu ya, idealis, idealis gitu ya. Tapi sometimes saya juga pragmatis gitu teman-teman ya. Karena kadang nulis kok capek ya teman-teman ya. Kita harus di depan laptop ya. Kita harus apa namanya riset, harus mengeluarkan uang untuk riset, harus minimal biaya internet aja atau beli buku ya untuk riset gitu ya. Pasti pribadi biasanya saya tengah-tengah sih. Saya nggak terlalu pragmatis, tapi juga saya nggak terlalu idealis gitu. Saya tengah-tengah sih. Karena kalau saya terlalu idealis ya pastinya eh, gimana nanti kalau buku saya nggak laku, nggak ada yang baca gitu ya, atau hanya memenuhin gudang gudang di perbitan ya, saya nggak mau kan. Sebaliknya saya juga nggak mau nulis buku hanya kayak permintaan pasar aja, saya nggak menjiwai gitu ya.
gitu. Karena saya pernah nulis buku karena emang diminta, saya pernah. Tapi kebanyakan yang membuat saya bahagia dan merasa bermakna itu ketika saya nulis buku karena memang saya memiliki keprihatinan atau secara emosional saya memiliki pengalaman yang apa ya di situ ya. Misalkan saya nulis buku tentang The Calling ya. The Calling di tahun 2019. Buku itu mengisahkan pengalaman spiritual saya mencari jati diri ya. Karena FYI teman-teman, saya pernah berada di krisis seperempat bahaya yang tadi pernah saya ceritakan ya. Saya pernah career break selama setahun, saya pernah sabbatical. Selama sabbatical itu saya keliling Indonesia ya, jadi volunteer di banyak di sana sini, nyobain banyak profesi, nyobain ketemu life coach, psikiater, apa namanya, psikolog, hipnoterapis, hanya untuk mencari tahu apa apa sih yang aku mau dalam hidup, apa tujuan hidup saya ya. Nah, buku itu kenapa membuat saya meaningful karena buku itu kayak menjadi cerminan dari apa yang saya gelisahkan. Saya pernah di posisi itu dan saya pengen pay it forward ya to the society. Saya pengen buku itu, saya pengen orang banyak nggak harus seperti saya yang harus setahun career break atau sabbatical hanya untuk mencari tahu apa sih yang kita inginkan dalam hidup gitu. Atau saya pernah nulis buku tentang apa namanya menebak batas dulunya gitu ya, karena saya dari kampung ya, orang tua saya nggak memiliki biaya untuk kuliah, saya bisa kuliah karena beasiswa ya. Saya nulis buku itu dengan harapan adik-adik di luar sana dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan apa ya, kesempatan untuk kuliah no matter how difficult they are ya, seberapa sulit keadaannya, pendidikan itu ternyata bisa kok mengubah nasib kita menjadi lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi saya pengen mengencourage anak-anak muda untuk memperjuangkan mimpinya ya di buku Menebak Batas. Jadi ini apa teman-teman? Jadi kalau boleh saya saran, memang tulis apa yang membuat teman-teman tergerak sih gitu. Nanti uang akan ngikutin sih gitu. Gitu. Jadi idealis first gitu ya, and then pragmatis later gitu ya. Kalau teman-teman merasa ragu, ya minimal kita combine ya, idealis and pragmatis sekaligus gitu. Cari titik tengahnya apa, titik temunya apa, sweet spotnya apa gitu. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya nih, fiksi dan non fiksi, ya, fiksi dan non fiksi. Menurut Mas Agung, oke, tentu sesuai dengan ininya masing-masing lah ya, tentang bakat, kemudian passionnya masing-masing. Kalau dilihat dari eh, apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini, menurut Mas Agung mana yang lebih lukratif gitu ya, dan bukunya itu lebih sustain untuk dibaca eh, orang, apakah yang fiksi dan non fiksi. Saya teringat bukunya Andrea Hirata, bukunya D. Lestari, kemudian bukunya mungkin Raditya Dika gitu ya, yang lebih non fiksi eh, dibandingkan dengan buku-buku buku-buku fiksi dengan yang non fiksi, seperti mungkin bukunya Hermawan Kertajaya, kemudian bukunya Robert Kiyosaki misalnya. Nah, menurut Mas Agung gimana nih? Mana yang, oh ya, bukunya Buya Hamka itu di bawah lindungan Ka'bah sampai hari ini masih kita baca gitu ya. Padahal udah ditulis begitu lama. Nah, dari sisi sustainability dan meninggalkan legacy itu, menurut Mas Agung mana yang lebih oke, jadi penulis fiksi atau non fiksi? Oke, thank you Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya manapun itu keduanya menjanjikan teman-teman. Tapi kalau kita amatin, kalau di dunia industri kreatif memang buku-buku fiksi itu lebih mencuri perhatian dan memorable. Kenapa? Emang kalau fiksi itu kan cerita ya. Cerita itu kalau kayak novel itu bisa diangkat jadi film gitu ya. Dan kalau kita amati di dunia kreatif ya, penulis yang terkaya itu penulis fiksi ya, kayak J.K. Rowling ya, Harry Potter series Ya, gitu ya. Itu. baik. Jadi kalau memang kita ngomongin potensi, sebenarnya novel atau fiksi itu lebih berpeluang sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, ada hukum iya, peluang peluang dan tantangan gitu ya. Karena memang itu lebih berpotensi juga, pesaingnya juga lebih banyak sih gitu. Karena setiap orang juga berlomba-lomba pengen menjadi pemenang atau pengen karyanya mencuri perhatian ya. Tapi kalau teman-teman nulis buku non fiksi kayak saya ya nggak apa-apa. Lagi-lagi setiap orang tuh memiliki passion dan saya yakin setiap buku itu
akan menemukan pembacanya, akan menemukan jodohnya ya, karena nggak ada yang kebetulan saya percaya di dunia ini. Jadi entah itu fiksi maupun non fiksi itu adalah hanyalah cara aja teman-teman. Kalau teman-teman mungkin suka berfantasi ya, suka berhayal, ya fiksi cocok dan suka bercerita. Tapi kalau bagi orang-orang yang agak serius kayak saya ya non fiksi ya suka juga gitu teman-teman. Jadi balik lagi, apakah non fiksi itu bisa cuan atau menghasilkan? Bisa teman-teman, bisa gitu. Balik lagi kalau non fiksi teman-teman memang perlu ini sih teman-teman lebih effort ya untuk memasarkan, karena teman-teman sebisa mungkin apa yang teman-teman tulis itu memang mencerminkan minimal profesi teman-teman deh gitu, atau apa yang teman-teman alami gitu, atau teman-teman pernah di bidang itu. Tapi kalau kita buku fiksi, kita kan nggak pandang bulu ya teman-teman, karena kan berhayal. Lain cerita kalau buku non fiksi kayak saya itu kan memang minimal kita pernah di posisi itu atau di bidang itu, atau minimal kita ekspert di bidang itu, karena buku itu mencerminkan kepakaran kita ya, ekspertis kita gitu teman. Jadi balik lagi, baik itu fiksi maupun non fiksi, itu keduanya menggiurkan. Balik lagi itu teman-teman perlu menuliskannya dengan hati gitu ya teman-teman. Itu sih. Baik, rasanya pertanyaan dari saya cukup, Mas Agung. Saya udah lihat di kolom chat, udah banyak pertanyaan dari teman-teman. Coba kita bacakan supaya diskusi kita lebih interaktif ya. Eh, Baik. Ini ada dari Jainal Fahrudin. Eh, Beliau bertanya kalau hanya e-book plus minusnya bagaimana ya Mas Agung kalau dibandingkan dengan cetak. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan. Apalagi juga kita lihat sekarang bahwa Mas Agung sendiri juga tadi bukunya udah banyak di platformnya Gramedia Online dan di platform-platform lain. Eh, Amazon juga sekarang sudah banyak beralih dari jualan buku fisik menjadi buku e-book. Kindle-nya lakunya luar biasa. Nah, gimana Mas Agung dengan fenomena sekarang ini? Oke, makasih. Mas Zainal Fahrudin, plus minus gimana ya? Kalau saya amati, eh, keduanya memiliki pro and cons ya. Kalau kita buku cetak, itu memang gini, itu memang namanya juga cetak ya, itu bisa disentuh gitu ya, lebih memorable gitu ya. Tapi memang cetak itu biasanya keterbatasannya adalah kalau belum nyampe 2000 habis belum cetak ulang gitu ya, dan cetak itu kan ada indie sama penerbit mayor ya. Dan kalau kita pengennya maunya cepat ya mendingan ebook. Tapi ebook itu tergantung. Ebooknya itu ebooknya teman-teman jual di platform lain kayak Gramedia Digital atau Google Playbook atau Google Books ya. Atau seperti apa? Atau ebook teman-teman bikin ebook PDF teman-teman jual melalui TikTok, melalui medsos lain ya. Atau seperti apa? Tapi intinya teman-teman kalau teman-teman nulis ebook ya itu teman-teman perlu effort lebih untuk memasarkan ya teman-teman. Dan sekarang memang eranya ebook ya. 5 tahun terakhir saya lihat perkembangannya kayak TikTok, kayak YouTube, Instagram luar biasa ya. Dan saya amati banyak influencer yang backgroundnya itu bukan penulis, menulis ebook karena memang ada potensi cuan di situ. Mereka sudah memiliki masa ya. Tinggal mereka pintar promosi aja banyak yang beli gitu ya. Kalau penulis buku cetak ya, itu memang tantangannya kita harus memasarkan harus lebih maksimal ya. Jadi itu kenapa kalau di dunia perbitan itu ya best nggak ada istilah best writing author. Adanya adalah best selling writer atau author. Kenapa? Karena kemampuan menulis itu adalah satu hal. Tapi kemampuan menjual dan memasarkan itu hal yang lain. Sebisa mungkin kita sebagai seorang kreator atau penulis itu bisa memasarkan idealnya gitu. Saya pribadi juga masih belajar digital marketing ya teman-teman ya. Pemasaran digital ya. Karena kalau kita cuma ngandelin toko buku, hanya ngandelin kayak event-event training offline gitu ya, itu juga kurang maksimal gitu ya. Sekarang ada dunia internet ya yang borderless ya. Kita bisa jual gitu ya kemanapun. Misalnya kayak Google Playbook ya atau Google Book itu kan pengguna Google itu lebih dari 3 miliar ya. Kalau teman-teman bisa nulis dalam buku bahasa Inggris ya, teman-teman bisa menjual ke seluruh dunia ya. Kebayangkan teman-teman potensinya luar biasa. Pun kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris ya,
market Indonesia aja 280 juta ya. Itu kan luar biasa besar gitu ya. Jadi teman-teman bisa memulai sih. Kalau teman-teman belum pede nulis buku cetak ya, e-book aja dulu nggak apa-apa, jual di Google Playbook atau banyak platform lain sekarang yang menawarkan jasa itu kayak tip-tip, kayak Kliki, kayak apa ya, link, kayak nggak kebatas sih banyak banget sekarang. Tapi kalau e-book itu memang tantangannya adalah ini teman-teman, kayak keamanan data sih, hak cipta gitu ya. Kalau kita ngomongin buku cetak itu kan ada copyright ya, yang memang dilindungi undang-undang ya, ada ISBN segala macam. Kalau e-book itu kalau teman-teman e-book itu mendefinisikannya sebagai teman-teman nulis buku dalam bentuk PDF, teman-teman jual gitu ya, walaupun teman-teman mungkin sudah protek gitu ya, itu kan juga secara apa hak cipta teman-teman kayak masih nggak ada perlindungan ya, karena teman-teman nggak mendaftarkannya di Perpusnas ya, jadi secara legal juga lemah ya. Tapi kalau teman-teman nulis nulis buku cetak ya maupun buku digital ya yang sudah didaftarkan ISBN-nya ke Perpusnas itu kalau mungkin ada orang yang bajak, teman-teman bisa gugat gitu ya. Itu sih. Jadi intinya kalau teman-teman pengen praktis ya e-book ya. E-book kan cepat banget ya. Apa ya? Bikinnya nggak perlu ribet antri penerbitan, nggak perlu ribet mungkin nyetak, tapi juga keamanan keamanan konten ya. Aspek keamanan, pembajakan dan sebagainya itu teman-teman perlu pikirkan gitu ya. Itu sih teman-teman. Baik. Pertanyaan selanjutnya bisa ditampilkan. Mudah-mudahan tadi menjawab ya Mas Jainal Fahrudin. Eh, Berikutnya nih dari Mas Inggar Saputra. Saya Inggar dari Bekasi, izin bertanya Pak Mas Agung, dalam membuat buku apakah memanfaatkan ChatGPT? Menurut Mas Agung, bagaimana menyeimbangkan membuat buku dengan inspirasi sendiri dan memanfaatkan ChatGPT? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Sejujurnya saya awalnya juga skeptis banget sama ChatGPT dan merasa terancam. Nih apa sih ya ChatGPT? Tapi saya sejujurnya ya, saya baru mulai berkenalan sama ChatGPT itu baru 6 bulan terakhir sih. Saya dulu kayak menganggap ChatGPT itu kayak ancaman, kayak apa, saya takut. Tapi setelah saya praktekkan, ChatGPT itu memang membantu. Jadi saya anggap sebagai budak kayak sebagai asisten atau budak saya sih kuat. Tapi ingat teman-teman, ChatGPT itu kan bukan manusia, itu kan robot. Dan nggak semua konten yang kita bikin di ChatGPT, terlepas dari promptnya itu teman-teman tepat ya, itu juga validitasnya masih perlu dipertanyakan. Kayak misalkan saya ini, tapi gini, ChatGPT itu membantu kita untuk brainstorming itu ya, untuk bikin outline atau kalau kita lagi buntu idenya kita tanya ChatGPT gimana sih caranya kan mereka akan jawab tuh, tapi kalau kita nulis buku hanya ChatGPT itu kayak saya yakin itu kayak nggak berkualitas sih karena kayak bahasanya itu terlepas dari teman-teman udah promptnya bagus ya itu kelihatan kok teman-teman sebentar-bentar kita bikin prompt di ChatGPT itu nggak ada ngalahin tuh otak manusia kan. Kalau ChatGPT kan itu robot. Robot itu apa? Robot itu otak kiri. Otak kiri itu apa? Sesuatu yang diulang-ulang. Jadi nggak ada unsur seni. Seni kan otak kanan ya, intuisi, kreativitas, imajinasi. Jadi nggak ada rasanya. Ibaratnya teman-teman kayak makan bakso atau makan apa mungkin rawon rendang. Bayang nggak teman-teman? Itu nggak ada bumbunya. Enak nggak teman-teman? Nggak kan? Jadi ya udah teman-teman mungkin hanya bahannya aja, tapi nggak ada rasanya loh gitu. Jadi eh itu sih. Jadi ChatGPT teman-teman harus ekstra hati-hati karena nggak semua yang ditampilkan itu valid. Karena ChatGPT itu kan hanya kayak mesin ya, machine learning ya itu ya, mesin ya, yang hanya dia menggabungkan berbagai sumber. Semakin banyak input, semakin cerdas tuh ya. Tapi validitasnya masih dipertanyakan. Jadi kalau teman-teman pakai itu perlu cek and recheck, hati-hati, plagiarism segala macam. Baru teman-teman cek di plagiarism checker. Kalau teman-teman pakai, jangan copy paste ya. Teman-teman perlu memparafrase dengan dan juga sesuaikan dengan pengalaman sendiri gitu ya. Karena seperti tadi saya katakan itu kayak kayak ibarat masakan itu nggak ada bumbunya. Itu hambar, hambar banget, nggak ada rasanya. Kalaupun jadi ya, saya pernah bikin buku ya, tapi nggak saya jual sih ya. Saya cuma kayak kayak apa ya, trial aja sih kayak apa sih GPT. Emang sih cepat, tapi kayak saya sendiri merasa kayak nggak puas aja sih hasilnya jelek gitu.
Beda dengan kalau kita nulis dengan bahasa sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman pengen brainstorming, bikin outline, bikin apa ya kayak ancar-ancar ya, itu bagus. Tapi kalau mengembangkannya itu perlu bahasa sendiri. Jangan mengandalkan ChatGPT karena banyak yang nggak valid juga gitu. Ada yang suka ngaco ya mereka itu. Itu sih. Jadi sebaiknya ChatGPT itu kita pakai untuk brainstorming ya, baiknya. Tapi nanti kita perlu menghaluskan bahasanya biar lebih humanis ya. Biar lebih ada rasanya teman-teman. Itu. Itu sih saran saya ya, Kak Inggar Saputra dari Bekasi gitu. Baik, makasih Mas Agung. Nampaknya jawaban Mas Agung untuk Mas Inggar Saputra juga menjawab pertanyaannya Mas Rendra Halim ya. Mas Rendra Halim juga pertanyaannya terkait dengan pemanfaatan AI, apakah bisa menjadi tools ketika menuangkan ide menulis ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Agung secara komprehensif. Nah, ini juga dari anonymous participant juga berkaitan dengan AI. Selanjutnya, ini dari Mas Muhammad Aulia. Bagaimana transisi karir dari karyawan menjadi penulis, gitu ya, dan bagaimana melatih menulis dan paralel juga melakukan riset ya agar hasil tulisan kita sesuai dengan minat target audiens. Oke, ini pertanyaan baik ya dari Muhammad Aulia. Kebetulan memang saya dulu juga karyawan Mas Aulia gitu ya. Saya dulu karyawan juga, karyawan swasta gitu ya. Jadi nulis itu dulu ketika saya masih karyawan kantoran yang 9 to 5 atau 9 to 6 atau 8 to 5 ya. Saya bisa nulis buku itu biasanya saya di weekend ya, di akhir pekan atau di sela-sela kerjaan ketika kerjaan kantor sudah beres, baru saya kayak riset-riset gitu ya, brainstorming gitu ya atau ngumpulin bahan-bahan gitu ya atau ketika jam makan siang atau sebelum tidur gitu itu kalau saya jadi nulis buku bukan jadi alasan kita untuk harus ninggalin kerjaan utama gitu ya kalau kita memang merasa belum bisa menghidup dari tulisan atau buku kerja aja di bidang yang memang teman-teman tekuni saat ini gitu ya nulis sebagai side hustle sampingan gitu ya itu sih jadi itu tapi kalau teman-teman merasa nulis itu sudah bisa menghidupi gitu ya, kayak saya sekarang misalkan sudah tahun lebih saya jadi full time penulis ya, saya berani gitu ya. Berani hidup dari sini gitu ya. Tapi dulu ketika saya belum pengalaman juga saya masih kantoran gitu ya. 9 to 5 gitu ya, nulis di akhir pekan atau di malam hari atau ketika bangun tidur itu. Jadi ketika jam-jam kantor saya ngantor gitu. Itu sih paling kemudian gimana sih caranya melatih nulis gitu ya. Kalau belum terbiasa, tulislah yang gini. Kita perlu membiasakan ya teman-teman ya. Karena kalau kita bisa itu kan karena terbiasa ya. Kalau kata pepatah itu benar. Kalau saya punya slogan itu just write it. Just write it. Itu mirip dengan buku saya yang pernah saya terbitkan tadi saya tampilkan itu write first gitu ya. Jadi mantra saya itu write first, edit later. Jadi ketika kita lagi nulis nulis itu jangan dikritisi. Tulis aja dulu, nanti editnya belakangan. Karena kadang-kadang kita kan ketika nulis kita sambil mengkritisi ya, kita pedes banget mengkritik diri sendiri. Itu nggak akan jadi-jadi teman-teman. Jadi katakanlah teman-teman memiliki waktu 1 jam di pagi hari setelah bangun tidur. 1 jam itu nulis-nulis aja gitu. Jadi ketika lagi nulis nggak usah sambil edit, nggak usah langsung julid atau langsung dikritisi atau dijudge. Tulis saja dulu. Kalau nanti udah selesai baru diedit. Itu sih tips paling gampang itu sih. Itu pertama, kedua konsisten. Misalnya kalau teman-teman mampu nulisnya setiap 1 minggu ya 1 minggu 1 minggu harus nulis. Tapi kalau teman-teman mampunya itu setiap sebelum tidur atau setelah bangun tidur ya udah lakuin itu. Jadi harus konsisten, harus menjadi kebiasaan itu sih. Dan gimana caranya agar bisa paralel riset dengan hasil tulisan kita sesuai dengan minat passion. Ya, tadi sudah saya jawab di sesi sesi sebelumnya ya kita perlu tahu ya marketnya itu apa ya Mas Aulia ya. Jadi sebisa mungkin riset yang sedang kita bikin atau kerjakan itu memang menjadi solusi bagi banyak orang gitu ya. Jadi kuncinya kita adalah lebih peka dengan lingkungan sekitar, lebih peka dengan keadaan ya, dengan pasar, apa sih kira-kira yang lagi dibutuhkan dengan menjadi solusi bagi banyak orang gitu ya. Karena sebagaimana profesi lain, seorang author itu ada seorang problem solver ya.
Seorang problem solver yang ingin menyediakan solusi yaitu bacaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu. Kayak misalkan saya nulis buku tentang quarter life crisis ya. Awalnya kan memang saya untuk diri sendiri, tapi setelah saya lalui ya, setelah beberapa tahun terbit ya, ternyata buku itu menjadi referensi utama anak-anak yang lagi kuliah psikologi, baik itu anak S1, S2 maupun S3 yang lagi nulis buku tentang itu. Yang lagi nulis skripsi, tesis atau disertasi tentang itu gitu ya. Itu. Jadi pada akhirnya adalah buku itu solusi ya. Jadi pastikan kita melakukan riset dengan matang gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Nah, sekarang dari Mas Ardian. Saya kepingin ini nih. Kalau Mas Ardiannya ada, mungkin bisa apa namanya bisa open mic. Karena ini apa namanya pertanyaannya tentang sesuatu yang sudah apa namanya mungkin sudah sedang dilaksanakan dan ingin diterbitkan nih. Silakan Mas Ardian. Masih Oke. Petunjuknya gimana sih nerbitin buku gitu ya, mencari penerbit ya. Oh ini gampang banget ya, sekarang ada internet. Saya dulu ketika pertama kali nerbitin buku juga iseng sih. Saya browsing-browsing di Google gitu kayak saya list beberapa penerbit yang saya bidik. Saya cek websitenya atau minimal akun Instagram, akun apa namanya Facebooknya. Dan pastinya di apa baik itu di website maupun di akun medsos tuh ada emailnya kan. Kita kirim aja. Sesimpel itu sih. Jadi tipsnya adalah buat ini teman-teman, buat surat pengantar, kemudian sertakan naskah buku, ketiga adalah CV atau riwayat hidup, keempat adalah buat proposal. Itu sih. Jadi saya lagi nomor satu adalah surat pengantar ke penerbit, kedua adalah naskah buku, ketiga CV kita, keempat adalah proposal. Nah, proposal tuh apa sih? Proposal tuh lebih ke ini sih teman-teman. Ide atau strategi teman-teman untuk memasarkan buku itu seperti apa gitu ya. Itu sih. Jadi kan setiap penerbit itu nggak mau tuh bukunya itu nggak laku kan. Nah, teman-teman harus meyakinkan diri nih, kira-kira apa yang ingin teman-teman lakukan ketika buku ini terbitin penerbit gitu ya. Kalau teman-teman pakai jalur penerbitan mayor atau penerbit besar. Kalau indie ya teman-teman nggak perlu ribet. Tinggal kirim aja naskah langsung diterbitin kalau indie gitu kan ya. Tapi indie kan kita perlu effort lebih ya untuk memasarkan teman-teman jual ya. Kalau penerbit besar kan udah terima beres ya gitu. Jadi itu sih. Sekarang gampang banget bisa browsing ya di setiap website sudah tercantum alamat email sama nomor telepon atau WhatsApp gitu. baik. Ya, selanjutnya dari Mas Wahyu Kurniawan. Saya Wahyu, mahasiswa semester 5. Eh, saya lagi menulis fiksi cerita horor. Tapi sekarang apa tiba-tiba stuck. Bagaimana mengatasi ini? Karena stucknya sudah beberapa kali. Mas Wahyunya ada nggak? Kalau ada, silahkan open mic, boleh, silahkan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Nah, ini fiksi memang lebih challenging sih sebenarnya daripada non fiksi menurut saya gitu ya. Kalau memang stuck, kayak teman-teman bisa menguatkan lagi idenya sih gitu ya. Maunya alurnya kayak apa sih, plotnya kayak apa sih, settingnya kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih stuck lagi, teman-teman bisa lakuin apa yang teman-teman suka sih. Mau baca buku serupa, baca novel yang relevan dengan topik fiksi atau horor ya. Atau teman-teman mungkin main aja ke toko buku gitu kan, baca-baca atau beli gitu ya di topik horor ya, gitu sih. Jadi nggak ada tips khusus untuk stuck ya. Itu namanya writer block ya. Writer's block itu sih. Jadi terima aja apa adanya. Karena writer's block itu atau ide kita butuh itu harus kita lalui sih teman-teman gitu sih. Ini mirip kayak adik saya sih. Adik saya kan dulu juga novelis wannabe ya, tapi sudah bertahun-tahun sama kayak Mas Wahyu sih. Dia belum selesai sama sekarang karena mungkin merasa nggak pede, merasa mungkin apa ceritanya nggak menarik. Padahal sudah saya push untuk nyelesain. Tapi mungkin kalau novel tuh emang itu kan harus emosional dari hati ya gitu ya. Kalau saran saya sih nggak usah dipaksain sih. Kalau emang Mas Wahyu belum merasa idenya itu nyambung atau bagus ya nggak apa-apa, ikutin aja kata hati sih. Nah, saatnya atau Mas Wahyu merasa idenya sudah cukup bagus, sudah pede untuk nulis ya tulis aja gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada trik khusus sih. Karena itu masalah subjektif ya, masalah mood-moodan ya. Tapi kalau saya pribadi karena sekarang profesi saya penulis full time, ya saya mau nggak mau harus kalau saya di posisi kayak Mas Wahyu stuck ya.
saya biasanya akan nulis ke topik lain ya. Nanti kalau misalkan sudah segar lagi idenya saya terusin. Tapi kalau misalnya kayak Mas Wahyu nih sekarang kan kayak masih mahasiswa ya, mungkin belum ada sense of urgency ya nggak apa-apa gitu ya. Itu sih nggak ada tip khusus Mas. Jadi lakuin aja yang Mas ingin lakuin sih. Kalau pengen cepet ya udah harus kita paksa harus nggak usah nunggu mood gitu ya. Itu idealnya. Tapi kalau misalkan belum merasa yakin ya udah gitu ya. Karena kan kalau kita nunggu waktu sempurna, kalau nunggu atau nunggu ide kita sempurna ya akan pernah jadi. Toh juga nanti kalau kita ngirim naskah ke penerbit kalau udah jadi pun itu kan ada revisi teman-teman. Jadi nggak usah nunggu sempurna sih. Karena toh kalau nanti diterima pun kadang-kadang ada revisi, kadang-kadang enggak. Gitu sih. Itu sih. Jadi jangan nunggu waktu sempurna, jangan nunggu moodnya bagus, jangan apa ya nunda-nunda sih, tulis saja gitu. Saran saya itu sih. Baik, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya Mas Wahyu. Mas Wahyu ada masalah dengan audionya. Ini pertanyaan terakhir di kolom chat sebelum nanti kita lanjutkan dengan open mic untuk satu dua pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mas Daud Arsalam. Eh, Kak, apakah boleh membukukan karya tulis skripsi kita sendiri? Apakah ini termasuk plagiasi tulisan sendiri? Silakan Mas Agung. Oke, makasih. Apakah boleh gini? Nah, namanya skripsi itu kan karya ilmiah ya. Apakah boleh? Boleh, tapi bahasanya dibuat populer. Jadi bukan skripsi plek kita terbitin bukan. Itu namanya bukan buku tapi masih skripsi. Jadi skripsi itu bahasanya kita sesuaikan dengan bahasa populer. Itu baru bagus. Jadi bukan skripsi seperti itu persis kita terbitin enggak, itu enggak layak. Tapi perlu teman Mas Daud ya namanya. Itu perlu kita convert bahasanya lebih populer, ya lebih membumi gitu ya. Karena kalau kita nulis skripsi itu kan yang bisa mencerna ya kemungkinan besar lah orang yang kuliah di bidang itu kan. Tapi kalau kita nulis buku populer, siapapun orangnya, backgroundnya apa, itu lebih mudah untuk memahami gitu ya. Jadi bahasanya diubah lebih populer Mas gitu. Baik, terima kasih Mas Agung. Pertanyaan di kolom chat sudah kita jawab semua. Sekarang silahkan teman-teman yang ingin open mic, silakan raise hand. Nanti kita mulai dengan yang pertama mengangkat tangan untuk bisa bertanya langsung ke Mas Agung. Nah, ini ada Pak Mas Hari Triatmo. Silahkan Mas Hari. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, jelas sekali. Baik, terima kasih Mas Agung atas sharingnya. Saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Nah, saya mau nanya lagi nih. Mas Agung, gimana kita sebagai pribadi, itu kan kita nggak punya pengalaman yang outstanding ya. Kita nggak punya pengalaman yang luar biasa, kita bukan praktisi. Lalu ingin menulis buku yang bentuknya non-fiksi. Gimana tipsnya caranya kita tuh untuk membuat suatu kepercayaan diri? Lalu pertanyaan kedua adalah berapa kata, Kak? Berapa kata untuk menjadi sebuah buku itu? Apakah kan kalau novel itu kan tadi bilang minimal 40.000 kata. Nah, kalau untuk non fiksi itu berapa kata? Jadi yang pertama tadi bagaimana kita menciptakan kepercayaan diri? Kita tuh bukan seorang praktisi, kita bukan seorang yang outstanding. Lalu kita ingin menulis buku. Yang kedua tadi adalah berapa kata total seluruhnya, minimalnya. Terima kasih. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau non fiksi tadi kata Mas Hari itu kan 40 ribuan gitu ya. Kalau buku non fiksi itu nggak ada standar baku ya Mas. Itu ada yang minimal 75 halaman. Kalau saya lihat lagi di banyak penerbit itu ada beberapa yang minimal 75, minimal 100 gitu ya. Jadi nggak ada sih, nggak ada jumlah minimal gitu ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau yang pertama, gimana sih caranya biar kita lebih pede gitu ya? Yang perlu Mas Hari dan teman-teman mungkin sadari ya, sebenarnya di atas langit masih ada langit, benar nggak teman-teman? Kalau kita ngomongin itu, kita ya udah kita harus pede sih intinya. Karena kita nunggu, kita pengen nunggu seterkenal apa sih atau sesukses apa sih quote unquote untuk bisa pede gitu ya. Intinya apa? Ini setiap orang tuh unik. Bisa jadi apa yang bisa jadi apa yang membuat kita itu ini bisa jadi menurut kita itu nggak bagus dari kita, tapi bisa jadi menurut orang lain itu bagus. Dan sebaliknya, bisa jadi menurut kita itu bagus, tapi menurut orang lain kayak sampah. Who knows gitu kan. Jadi sebenarnya saya selalu percaya setiap
buku itu selalu menemukan pembacanya. Selalu selalu ada jodoh atau takdirnya. Jadi setiap orang, karena setiap orang itu unik, setiap orang itu apa ya, nggak ada duanya, pastinya cerita kita berbeda. Karena kalau kita ngomongin buku non fiksi ya, bahkan fiksi pun, sebenarnya sih pesannya itu aja loh teman-teman, ya nggak teman-teman? Kalau kita amatin novel misalkan, paling temanya apa sih? Kayak percintaan, percecokan, kriminal, horor, sama kayak nulis non fiksi ya, manajemen, leadership, motivasi, mau agama, pendidikan, semua pernah ada yang nulis loh teman-teman, ya nggak? Semua sudah pernah ada yang nulis, karena sebenarnya nggak ada yang benar baru di dunia ini teman-teman. Yang adalah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, untuk mencapai posisi amati, tiru, modifikasi, kita perlu tahu nih siapa diri kita, who am I, bagaimana pengalaman masa lalu kita ya, pain point kita, penderitaan kita, kesenangan kita, pengalaman baik, pengalaman buruk, menyenangkan, mengesankan, menakutkan, yang membuat teman-teman merasa dapat wisdom atau insight, itu bisa teman-teman share ke dunia ya. Tapi gini, kalau saya pinjam bahasanya di learning itu ada curse of knowledge ya, kayak ada kutukan pengetahuan ya. Itu ada bias teman-teman ya, ada bias ya. Tadi sih, karena kita merasa misalkan ini, misalkan Mas Hari pengen nulis buku tentang motivasi ini, merasa kayaknya sudah banyak nulis deh buku-buku ini, ya emang bener. Tapi bisa jadi cerita Mas nanti kalau Mas tulis dengan jujur, dengan otentik, yang orisinil tentang Mas, yang Mas Hari banget, bisa jadi teman-teman Mas Hari akan menemukan pembaca yang memiliki cerita yang relevan atau relate. Oke, jadi itu. Jadi jadi jangan berkecil hati karena setiap buku itu ada pembacanya, dan apa yang kita anggap kurang bagus bisa jadi menurut adik-adik Gen Z atau mungkin milenial muda itu bagus. Ya, jadi selalu ada sesuatu yang relevan sih, dan nggak ada yang sia-sia kok gitu. Jadi kan setiap orang tuh unik tadi sih. Gitu sih. Itu Mas Dari. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mas Ari Triatmo. Eh, baik, yang lain silahkan kalau apa ingin bertanya secara langsung dibuka mic-nya, raise hand dulu. Silahkan teman-teman sekalian. Oke. Kalau belum ada dari teman-teman, saya mau nanya lagi nih Mas Agung. Menurut Mas Agung, hasil atau karya tulis kita itu bisa jadi personal branding buat kita nggak sih? Buat meningkatkan karir misalnya dengan menulis satu dua artikel di bidang yang kita kuasai, kemudian kita bisa di motivate bahwa kita sebagai expert di bidang itu, kemudian tiba-tiba ada tawaran untuk mengisi posisi tertentu di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu proyek. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu, Mas Andri? Oke, thank you. Pak Ahmad, pastinya. Eh, saya pernah ya dulu ketika saya berjuang mendapatkan beasiswa kuliah gitu ya. Saya rasa buku itu jadi salah satu parameter kenapa saya dulu mendapatkan beasiswa full. Ketika saya S1 itu kan saya dapat beasiswa full, dapat biaya hidup segala macam. Saya dari kampung gitu ya. Dan kebetulan ketika saya SMA itu lulus SMA saya nulis buku. Nah, buku itu saya tunjukkan ke interviewer atau pewawancara waktu itu di Surabaya gitu ya. Dan buku itu jadi salah satu tiket saya untuk dapat beasiswa S1 full tanpa biaya sepeser pun gitu ya. Itu sih pastinya bisa gitu. Nah, kalau kita ngaitin dengan personal branding, apakah bisa? Itu bisa banget. Kebetulan saya juga membantu para tokoh nulis buku gitu ya, para CEO, para entrepreneur, para konsultan gitu ya. Dan kebanyakan memang buku itu menjadi kartu nama ya yang lebih bagus ya zaman sekarang gitu ya. Karena sekarang kan kalau kita ngomongin kartu nama gitu kan, kartu nama nggak hanya kartu nama fisik ya, kartu nama, tapi juga buku menjadi salah satu kartu nama yang bisa menjadikan diri kita tuh memorable dan lebih berkelas di mata target audiens kita. Saya sering
bantu klien ya teman-teman ya, karena saya juga ghostwriter gitu ya. Jadi um, buku itu membuat orang yang saya bantu itu naik jabatannya yang awalnya mungkin di BUMN yang lebih kecil, kemudian gara-gara bukunya booming atau bestseller atau meledak, dicetak berkali-kali, sekarang pindah ke BUMN yang lebih besar. Atau juga saya pernah bantu konsultan ya, seorang konsultan yang memiliki PT ya beberapa tahun lalu gitu. Buku itu menjadi salah satu top selling yang membuat jasanya itu lebih bisa dikenal ya, karena dengan buku kan dia bisa promosi juga di podcast kan, di radio, di televisi, di majalah ya, di media online gitu ya, ya pastinya bisa. Atau teman-teman yang mungkin saat ini masih berada dalam transisi karir ya, buku itu bisa menjadi salah satu bukti kalau teman-teman ingin meloncat ke bidang sebelah gitu ya. Berarti teman-teman bisa, atau di posisi yang lebih tinggi ya. Buku itu mencerminkan kredibilitas ya, kepakaran dan juga keseriusan dan juga loyalitas teman-teman di bidang itu sih. Jadi buku itu mencerminkan personal branding pastinya. Oke, keren keren. Jadi teman-teman yang ya ingin agar mungkin usahanya atau karirnya lebih maju, lebih moncer, bisa melakukan apa namanya self ya, personal branding melalui tulisan ya, melalui buku. Ini ada lagi pertanyaan dari Adia Azahrawani. Izin tanya Kak, menurut saya isi novel saya sudah cukup memberikan banyak informasi dan pembelajaran. Tapi kenapa novel saya sangat sulit dalam penjualannya? Padahal saya promosi setiap saat menggunakan TikTok, Instagram, dan X, Twitter. By the way, novel saya berjudul Dimulai dari Nol, kisah seorang ayah yang berjuang dari nol untuk anak-anaknya. Mungkin Mas Agung ada tips nih untuk bagaimana supaya bukunya bisa lebih dikenal orang, atau mungkin Mas Agung ada ada layanan services untuk membantu nih untuk apa namanya ikut proofread ataupun mungkin ikut memberikan konsultasi dan saran-saran tentang buku ini. Apa dok? Oke, makasih Mbak Adia gitu ya. Kalau saya ngomongin tentang apa namanya bagus atau enggak tuh relatif ya Mbak gitu ya. Dan teman-teman semuanya. Kalau saya pribadi kan juga sudah 17 tahun di bidang penulisan ya gitu ya, baru bukan setahun gitu ya. Itu sangat subjektif sih kalau novel khususnya. Novel itu kan cerita ya, kita ya imajinasi gitu ya. Dan sangat subjektif kenapa? Karena apa yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain bagus. Kalau kita ngomongin penjualan buku, tadi pernah saya katakan di awal tadi, nggak ada istilah tuh best writing author. Yang ada best selling author. Kenapa? Karena kompetensi menulis itu adalah satu hal. Kemampuan kita memasarkan itu adalah aspek lain. Nah, idealnya seorang penulis tuh ya bisa memasarkan karyanya sendiri minimal ya, itu ya. Dan kalau kita amatin ya di dunia kreatif atau dunia seni secara umum ya, kalau kita amati ya kayak di buku-buku ya, eh mungkin Mbak Adia pernah dengar ya ceritanya pelukis siapa Mona Lisa kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya siapa. Itu kan buku ketika dia melukis itu kan sampai akhir hayatnya itu nggak ada satupun lukisannya yang terjual yang harganya tinggi. Baru ketika beliau udah wafat si pelukisnya itu lukisannya booming harganya, bahkan mencapai ya jutaan dolar gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah jangan patah semangat ya. Bisa jadi novel ini kurang laku ya, nanti Tuhan akan membawa Mbak Adia memiliki novel yang mungkin bestseller untuk novel berikutnya. Karena kita nggak pernah tahu di karya keberapa buku kita akan booming. Itu sih. Itu jadi jangan cepat menyerah. Setiap orang tuh memiliki masanya, timing Tuhan selalu yang terbaik ya. Jadi kalau kita merasa sekarang sudah banyak buku atau sudah merasa bagus banget, kayak biasa aja ya, no worry, be happy, just read it, kita terus berkarya, nanti timing kita akan datang di waktu yang tepat sih. Itu sih. Jadi terus mencoba dan terus, oh ya satu lagi, berkolaborasi itu penting sih Mbak, sama exposure itu penting. Saya sendiri juga baru belakangan ini menyadari itu gitu ya. Dulu juga saya merasa kayak nulis aja gitu. Ternyata itu nggak cukup ya. Kita harus berkolaborasi, bermitra, dan kalau bisa kita melakukan exposure ya.
Entah itu kita di radio, di podcast, ya, di media online, di koran, di majalah, atau mungkin bahkan kayak bikin IG live, TikTok kan udah bener tadi Mbak Adia sudah bikin TikTok segala macam, itu udah bagus. Tinggal mungkin perlu kerjasama atau promosi dengan pihak ketiga kayak teman, lembaga, atau komunitas yang memang relevan dengan topik itu gitu sih. Itu sih. Baik, Mas Agung, ini ada pertanyaan tersisa yang masih belum tuntas dari Mas Dawud Arsalam ya. Beliau juga raise hand, Pak Rahmat. Oke, Mas Dawudnya Mau sudah langsung. reset. Silakan Mas Dawud di open mic saja. Kalau bisa buka kameranya juga biar kita bisa saling mengenal ya. Silakan Mas Halo, Dawud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Baik, pertanyaan saya tadi mungkin saya kurang memahami terkait bahasa populer atau mengalihkan bahasa yang formal dalam tulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ke dalam buku, seperti itu. Nah, tapi saya kurang tadi belum terjawab terkait pertanyaan saya itu apa? Apakah itu termasuk plagiasi nantinya? Kan tentunya ini kan untuk riset saya sendiri kan adalah riset tentang sejarah kemarin skripsinya begitu. Nah, jika itu dibukukan, apakah itu melanggar hak cipta seperti itu? Terima kasih. Oke. Oke, oke, maaf tadi belum terjawab. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak gitu ya. Karena itu baru skripsi ya. Dan itu karya sendiri gitu ya. Tapi tetap nanti ketika di daftar pustaka juga Mas Dawud mencantumkan skripsi itu jadi salah satu daftar pustaka, dan saran saya juga tetap ditweak ya, di-adjust lagi, dirapikan lagi agar itu layak terbit sih. Jadi nggak cuma copy paste dari skripsi gitu ya. Jadi sebisa mungkin dirapikan lagi bahasanya, dan di bagian isi nanti dijelaskan ya buku ini eh, skripsi yang dibukuin gitu sih. Itu sih Mas Dawud gitu ya. Karena skripsi itu kan juga mencerminkan karya kita ya. Jadi tugas akhir sebelum kita lulus gitu ya. Ya itu karya kita gitu. Jadi nggak plagiasi sih Mas. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Itu mungkin pertanyaan apa terakhir dari sesi kita malam ini karena sudah jam 9.31 juga. Sudah setengah 10, apa nggak terasa 1,5 jam mengalir begitu saja. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Agung Setio Wibowo atas kesediaannya untuk hadir dalam Miracle Talk pada malam hari ini, juga kepada teman-teman semua yang sudah membersamai kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Nah, what next nih? Tentunya kami nggak ingin ini terhenti di sini. Mungkin Mila bisa menyampaikan informasi tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, baik. Kami Nudira Learning Center dengan Mas Agung ini mau ada hajat bareng ya. Kami ingin mengadakan pelatihan menulis buku khusus bagi teman-teman yang benar-benar ingin serius menulis dan bisa menerbitkan buku dalam waktu singkat ya. Jadi nanti di pelatihan itu kita akan mengupas secara detail langkah-langkah menulis buku hingga selesai dalam 30 hari. Kemudian pendampingan langsung dari Mas Agung, beliau ini penulis produktif, kita sudah lihat tadi portofolionya dengan pengalaman lebih dari 50 buku, 1000 artikel, dan ditulis di berbagai macam media. Bukunya juga bisa kita dapatkan di beberapa toko buku, masuk juga di platform toko buku online seperti Gramedia Digital, Google Playbook, maupun Google Book ya. Kemudian nanti juga akan mendapatkan tips dan trik bagaimana cara menerbitkan buku. Ya teman-teman sekalian, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana menerbitkannya, baik secara indie maupun melalui penerbit besar. Uh, Tunggu ininya informasi selanjutnya di media sosialnya Nudira Center, baik di Instagram, di TikTok, di YouTube.
tentang program ini ya. Program ini masih kami susun dan kami olah, dan malam ini juga kami ingin mendapatkan masukan sebetulnya apa sih sebetulnya dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada masukan tentang bagaimana nanti pelatihan ini didesain sesuai dengan kebutuhan teman-teman, silahkan disampaikan feedbacknya ke Mbak Mila Tulupa maupun Mas Dan Ramadan ya. Nah, selain itu, pelatihan di Dundira Learning Center tidak hanya tentang pelatihan menulis buku, juga ada tentang public speaking, tentang leadership development, tentang digital marketing, dan masih banyak lagi. Jadi info lengkapnya silahkan hubungi Dundira Learning Center. Naruh hubungnya ada di 0815 426 33172. Ya, mudah-mudahan acara malam ini bermanfaat dan teman-teman banyak mendapatkan insight, inspirasi, dan juga semakin termotivasi nih untuk terus menulis. Saya juga sekarang sedang men-challenge diri saya sendiri nih, paling tidak satu hari menulis satu artikel, uh, dan luar biasa. Itu sangat sangat memberikan kepuasan yang nggak bisa diungkapkan kata-kata gitu. Ketika kita bisa menghasilkan satu tulisan berdasarkan apa yang kita pikirkan ya, dan kemudian dibaca oleh orang lain dan orang lain merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita share. Wah, luar biasa ininya. Demikian teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih sudah hadir, Mas Agung, kemudian Mas Hari Triatno, dan kemudian teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sapa, Mas Jupti Hakim juga. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan Allah SWT urusannya. Sukses semua, sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa di Dudira Career Talk 2 minggu yang akan datang. Ya. Selamat malam, mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, Bila. Ya, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka kameranya. Insya Allah nanti kita akan ambil foto secara online. Oke, kita hitung 1 sampai 5 sambil teman-teman juga buka kamera ya. 1, 2, 3, 4, 5, gaya bebas. Salam cuan tuh Pak Rahmat tadi loh. Oke, salam bahagia kalau Pak Agung tadi ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Agung, atas waktunya sudah sharing bersama kita. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan tadi info dari Pak Rahmat ya, Pak Rahmat, kita akan ada lanjutan dari kegiatan penulisan ini. Dan nanti teman-teman silahkan pantengin aja medsosnya NLC. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Mas Agung sekali lagi, dan teman-teman semua. Baik, ya, sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ditutup ya.